Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, pada hari ini guys, kita akan lanjut ngobrolin mengenai on-chain analysis, atau mungkin lebih tepatnya update lah mengenai on-chain analysis. Nah, kita akan update ini setelah Bitcoin kemarin koreksi dengan cukup signifikan ya. Jadi kemarin itu di sekitar 25 ribuan, 24.700 mulai sedikit ketahan peningkatannya ya. Buat link sudah ngikutin DCWT kemungkinan besar sudah tahu alasannya kenapa. Karena secara teknikal analisisnya dia reject oleh MA50 di weekly. Nah, pada hari ini kita akan coba lihat secara on-chain ini apa saja yang terjadi. Apakah para bandar, retailers, dan para miners akumulasi atau jangan-jangan malah pada ngebuang muatan ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan coba jelaskan dulu dengan sesimpel mungkin apa itu on-chain analysis. Karena mungkin masih ada beberapa dari kalian yang masih awam, masih bingung apa itu on-chain analysis ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya. Kenapa khas dan spesifik? Karena ini adalah analisa mengenai data blockchain ya. Seperti yang kita tahu, salah satu sifat dari blockchain yang paling penting adalah dia itu immutable dan dia nggak perlu permission ya. Nah, jadi immutable itu maksudnya apa? Jadi andaikan sudah tercatat, itu tidak bisa diganggu gugat ya. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal adalah transaksi pertama di blockchain Bitcoin ya. Transaksi itu terjadi antara Halvini dengan Satoshi Nakamoto. Ya, lebih tepatnya Satoshi mengirimkan BTC pertama dari wallet ke wallet itu, dari wallet dia Satoshi ke wallet Halvini ya, salah satu developer penting dan utama dari Bitcoin waktu di awal-awal itu ya. Nah, itu tidak bisa diubah ya, sampai sekarang akan terus tercatat menjadi transaksi pertama. Berbeda dibandingkan dengan sistem sebenarnya gini ya, blockchain itu masuknya kan ke open ledger ya. Ledger lain lah kesannya ya. Kalau ledger lain itu contoh seperti misalkan perbankan. Nah, perbankan itu bisa secara sentral mengubah data, misalkan si A dan si B gitu. Nah, dia bisa melakukan koreksi dan lain-lain. Nah, apabila dia secara blockchain itu nggak bisa ya, apabila sudah terjadi transaksi antara A dan si B tidak bisa diganggu gugat. Nah, maka dari itu ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena kita bisa melihat pergerakan BTC ya, dari wallet ke wallet, dan juga tentunya yang lebih penting adalah dari exchange ya, apakah ada keluar atau masuk. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, tetapi harus satu hal yang kita luruskan. Di sini benar, kita bisa melihat data para bandar, para miners, para retailers. Nah, tetapi seringkali orang berpikir seperti ini. Bandar itu selalu benar, Bang. Wah, bandar itu selalu menang dan benar. Nggak mungkin bandar salah. Nah, justru uniknya dengan kita melihat on-chain, pada faktanya kita malah melihat kebalikannya. Ya, para bandar, retailers, miners, kadang-kadang akumulasi di tempat yang salah dan jual di tempat yang salah. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, ini bukanlah pengganti technical analysis dan fundamental. Tujuan dari on-chain adalah extra filter, extra indikator bagi kita supaya trading kita bisa semakin bagus lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan kita akan masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama seperti biasa kita akan buka on-chain itu dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Biasanya ada yang nanya lagi, Bang, kenapa nggak bahas outflow atau inflow aja, Bang? Yang lain kan pada bahasnya kayak gitu. Jawabannya simple, karena net flow itu adalah inflow dikurangi outflow. Kalau kita cuma baca outflow doang, tapi kita nggak baca inflow, nah kita bisa memberikan misleading data gitu. Jadi makanya gue lebih prefer net flow karena ini adalah langsung selisih. Simpelnya kita lihat sekilas kita bisa tahu mana yang terjadi akumulasi atau malah selling ya, atau possible selling seperti itu ya. Nah, cara bacanya seperti apa? Cara bacanya simple banget sebenarnya untuk si net flow ini ya. Kalau kita di sini ada dua jenis bar ya, bar merah dengan bar hijau. Panjangnya bisa berbeda-beda. Nah, panjangnya ini menunjukkan seberapa besar Bitcoin yang outflow atau inflow gitu. Nah, kalau kita teknik analisis kan biasanya hijau ini artinya bullish, merah artinya bearish. Di sini kebalik ya, justru hijau itu artinya bearish, merah malah artinya bullish. Kenapa? Hijau ini melambangkan inflow. Inflow itu melambangkan berarti ada BTC yang banyak dikirimkan ke exchanger. Sekarang logikanya, apabila lu punya BTC misalkan di Ledger atau misalkan di MetaMask, kalau lu berencana untuk jual, kira-kira lu akan kirim nggak ke exchanger?
Nah, dari situ logikanya kenapa inflow ini diindikasikan menjadi selling pressure ya. Maka dari itu apabila terjadi inflow, biasanya yang sering kali terjadi adalah penurunan harga. Pasti nggak, Bang? Enggak. Kalau kita lihat di sini ya, di sini benar nih, ada inflow besar turun, tapi besoknya inflow lagi malah naik gitu. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa tutup mata cuma ngelihat satu data ini saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini para data retailers dan bandar dalam beberapa hari terakhir ya lebih cenderung banyak inflow sayangnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tanggal 15 dan 16 terutama yang terbesar ya. Jadi selama ya dari 13 Februari sampai sekarang cenderung lebih banyak inflow. Dan kalau kita lihat juga dari jumlahnya, outflow-nya cenderung dikit. Di sini nyaris 2000, di sini 500-an, 900-an, dan di sini 2.500. Sementara untuk inflow ini besar ya. Yang paling kecil aja di sini 1.500, di sini 5 ribuan, di sini 7 ribuan, dan ini 2.700-an. Jadi untuk para para retailers dan bandar cenderung banyak melakukan inflow alias selling ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke miner. Ini sama persis, sama-sama net flow. Perbedaannya ini di kesannya inilah. Wallet yang diperhatikan, yang dimasukkan datanya ke sini adalah wallet-wallet yang berhubungan dengan mining pool. Kalau kita lihat di sini ada banyak ya, ada 1T-Hash, ada Npool, Binance Pool, Bitfury, Bitminter, dan banyak lagi. Ini bisa dibilang adalah mining pool terbesar di dunia ya, datanya dimasukin semua ke sini. Lagi-lagi cara bacanya sama. Kalau kita lihat dari beberapa hari ke belakang ya, sampai tanggal, tadi kita ngitung dari tanggal berapa sih? Kita ngitung dari tanggal ya 13 lah ya. Kalau kita lihat dari tanggal 13 juga, di sini lebih cenderung banyak inflow juga ya. Berarti kalau kita lihat miners pun banyak melakukan possible selling. Jadi bisa dibilang ada kesepakatan memang secara on-chain-nya lebih cenderung banyak terjadi pengiriman BTC ke exchanger yang menunjukkan sekali lagi adalah kemungkinan terjadinya penjualan BTC ya. Nah, sekarang berarti bisa dibilang ya klop datanya nih. Untuk para bandar, retailers dan miners cenderung lebih banyak melakukan inflow ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu heran juga harganya mulai turun. Plus di waktu bersamaan juga secara teknik analisisnya kita tahu di 24.700 itu ada MA50 di weekly dan baru saja terjadi death cross antara MA200 dan 50. Buat lo dengar DCWT kemungkinan besar sudah TP juga di daerah situ karena gue pribadi juga udah TP di 24.700 ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat leverage. Apakah leverage mulai meningkat lagi atau tidak ya? Dan apakah ada apakah akan terjadi possibility short selling? Bukan short selling tapi short squeeze atau long squeeze? Kita akan bahas di belakang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama gimana caranya, Bang? Simple banget. Lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya.
lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan. Yang ketiga, lu bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini, dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lu yang tertarik, silakan bisa post lu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Apaan tuh Bang? Ya. Nah, kalau untuk Estimated Leverage Ratio ini, secara teknisnya ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve, yang menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user, mungkin lu juga nih yang lagi nonton, secara on average, ya secara rata-ratanya ya. Aduh Bang, apa sih Bang artinya nggak ngerti ya. Simpelnya gini, semakin tinggi garis ungu ini ya, semakin tinggi juga leverage yang ada di market. Dan ada dua possibility yang terjadi ya, antara short squeeze atau long squeeze. Nah, untuk cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yang pertama kita akan lihat dulu untuk short squeeze ya. Untuk cara baca short squeeze ini contoh yang ekstrimnya begitu ya. Jadi kita bisa lihat estimated leverage ratio cenderung naik dalam beberapa hari bahkan sampai minggu ya. Lalu tiba-tiba harga meningkat dengan tajam, di waktu bersamaan juga estimated leverage ratio-nya turun dengan signifikan. Nah, seringkali terjadi cross antara harga dengan estimated leverage ratio. Walaupun nggak harus ya, tapi kalau dia terjadi likuidasi yang ekstrim atau short squeeze yang ekstrim, seringkali dia nggak cross ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Seperti yang kita tahu, posisi short itu adalah selling pressure untuk market. Semakin banyak posisi short, semakin sulit untuk BTC bisa naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ya ini di Juli lah ya, Juli awal sampai pertengahan kita bisa lihat harga Bitcoin cenderung sideways. Tetapi leverage mulai meningkat di sini. Nah, saat terjadi peningkatan seperti ini, kita harus sudah waspada. Ada kemungkinan terjadi squeeze. Pertanyaannya squeeze-nya long atau short gitu. Yang kita cuma bisa tahu adalah terjadi mulai peningkatan leverage. Nah, kalau sudah meningkatnya lumayan ekstrim, kita hati-hati, buka posisinya harus lebih ekstra dipikirkan, dan juga cut loss-nya jangan sampai ya ditunda-tunda begitu ya, karena resikonya lebih tinggi. Nah, setelah itu, kenapa bisa harga meningkat dengan tajam di waktu bersamaan si estimated leverage ratio-nya turun? Jadi anggap gini, ada si A dan si B ya. Si A itu buka posisi misalkan sama-sama, si A dan si B dua-duanya buka tanggal 16 ya. Berarti di harga 9.100-an. Nah, si A misalkan kena harga likuidasi atau harga di mana posisi futures dia akan ditutup karena bangkrut, itu misalkan di angka 9.500 lah di sini ya. Nah, tiba-tiba mulai naik ke sini. Nah, si A saat kena titik ini dia terkena likuidasi. Saat posisi short dia tertutup, maka otomatis yang terjadi adalah selling pressure berkurang. Saat selling pressure berkurang, maka harga akan kembali meningkat. Si B yang sebenarnya mungkin secara liquidation price-nya misalnya di 9.900, yang tadinya aman malah jadi kena juga karena si A terkena likuidasi. Nah, kebayang kalikan 100.000 orang, nah akhirnya harga meningkat dengan tinggi dan estimated leverage ratio turun. Untuk long squeeze sama percis, tinggal dibalik aja ya. Perbedaannya apa? Sebentar, untuk kayaknya contoh yang lebih bagus buat long squeeze. Nah, di sini ya. Jadi kalau long squeeze kita bisa lihat di sini harganya, sebentar, ini kayaknya lebih kita cari yang lebih dramatis ya. Kita cari yang lebih dramatis di sini. Sebentar, kurang oke ya. Kita ambil contoh. Biasa gue taruh di mana ya? Di sini kayaknya. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat di sini harga mulai turun, estimated leverage ratio mulai naik ya. Lalu bersamaan dengan harga dia turun. Logikanya sama persis seperti short squeeze, tetapi perbedaannya tinggal kita balik saja logikanya ya. Jadi yang terjadi posisi long di sini yang over leverage turun, kena likuidasi sehingga selling pressure berkurang. Buying pressure berkurang ya. Jadi logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang kondisi kita seperti apa, Bang?
Kondisi kita sebenarnya kalau menurut gua di sini belum ada peningkatan yang sangat ekstrim ya, tetapi harga turun dengan signifikan. Jadi menurut gua pada kali ini penyebabnya bukan leverage. Walaupun ada penurunan leverage otomatis ya. Tetapi yang membuat harga BTC turun dengan signifikan ini menurut gua adalah banyaknya dibuang BTC oleh para retailers, bandar, dan miner seperti yang gue katakan tadi di depan. Secara spot ya, secara spot banyak yang buang dan secara TA juga kita tahu memang kepentok oleh MA50 ya. Jadi kemungkinan besar karena dua hal tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada nggak sih long squeeze sedikit? Ada, tapi nggak signifikan. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, menurut analisa gue, ini lebih karena banyak yang TP secara spot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Dan selanjutnya kita akan geser ke ini ya, MVRV. Nah, MVRV ini kita ngomongin soal apa? Soal BTC masih dalam keadaan yang oke nggak sih buat kita akumulasi? Oke, dan yang terakhir kita akan masuk ke MVRV ratio. Nah, MVRV ratio ini sebenarnya cara pakainya sangat mirip seperti RSI. Dimana simpelnya kalau dia tembus titik-titik merah ini, artinya dia seperti dia tembus 70, alias dia overbought. Kalau dia tembus garis hijau ini, artinya dia oversold. Ya, cara bacanya sama kayak RSI, tapi cara ngitungnya beda ya. Satu on-chain, satu technical analysis. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, di 2020 ini sangat akurat sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini kita akumulasi di angka 5.000-an ya, 5.300-an di 2020 saat terjadi COVID crash. Dan kita TP di 3 tempat ini ya, atau 4 sebenarnya di sini ya. Yang pertama di Januari tanggal 7, lalu tanggal 8 Februari, tanggal 19 Februari, dan 13 Maret. Kita nyaris dapat pucuk. Menurut gua ini a very good price ya. Yang pertama kita TP itu di 40.000 berapa nih? 40 ribuan lah ya, 40.000 something. Lalu TP kedua kita itu di 47.000, TP ketiga di 54.000, TP keempat di 55.000. Jadi overall menurut gua cukup memuaskan lah di siklus sebelumnya. Dia bisa menunjukkan di mana harga dia oversold ya dan overbought ya. Nah, untuk tahun ini seperti yang kita tahu sedikit berbeda. Lamanya dia di dalam area oversold di sini ya. Tapi sebenarnya kalau ngikutin dari sini ya, sebenarnya akumulasi saat dia masih di dalam atau lebih tepatnya di bawah dari angka 1, overall not that bad ya. Kalau kita di sini 21.000, 20 ribuan something ya. Dan bahkan kalau di sini sampai di 15.000, 16.000 something, quite good untuk sampai sekarang ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat sejak pertengahan Januari dia ini sudah tembus dan di atas dari angka 1. Maka dari itu secara MVRV-nya sebenarnya sudah sedikit ketinggalan lo ya. Nah, kadang-kadang gitu memang orang dikasih harga udah bagus rendah ya, MVRV-nya udah di bawah 1, nggak diambil kesempatannya ya. Nanti pas sudah pump baru tertarik buat beli. Jadi ya kadang-kadang memang orang tuh gitu ya, beli waktu ngepump tapi waktu koreksi nggak beli begitu ya. Tapi nggak apa ya, MVRV-nya mungkin sekarang kita sudah sedikit di tengah ya, keadaan yang sedikit nanggung. Tapi nggak apa, buat lo yang pengen tahu di mana untuk akumulasi secara spot ya, bisa ngikutin DCWT yang kita update nyaris setiap hari. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa cari di YouTube channel kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu ending dari on-chain kita pada hari ini. Dan mungkin buat lo yang nanti bingung, ini bang kok price-nya rada sedikit beda ya sama sekarang. Ini gua literally bikin videonya itu subuh-subuh karena besok pagi sampai siang ada urusan. Jadi ini on-chain-nya kemungkinan besar akan beberapa jam lebih telat lah kesannya ya si harganya. Nanti maybe ini mungkin udah balik ke 24.000 atau malah lebih rendah ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk on-chain kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram group kita, ayo join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.